Oke semuanya, kembali lagi sama WOM2 di sini. Gimana kabar kalian selama 4 hari ini? Apakah asupan perwibuan kalian telah menipis karena gue nggak upload? Tenang, karena selama 3 hari kemarin, gue cuma lagi ngedit dan bukan ke isekai lagi kok. Dan kali ini tentu aja udah saatnya kita buat mengisi kembali dompet gue. Maksudnya, buat mengisi kembali asupan perwibuan kalian semua yang telah kosong. Dan untuk kali ini, gue mau ngucapin makasih banyak, gak cuma ke kalian semua, tapi juga ke senpai dan juga kohai gue di YouTube, yang beberapa kali nanyain kabar gue pas gue vakum 2-3 minggu kemarin. Makasih banget buat Bang Ultra serta Cak Movie, yang mana keduanya sama-sama nanyain kabar gue via WA. Tapi sebelum kita mulai videonya, push dulu like dan subrek di bawah. Sekalian juga share sebanyak mungkin agar gue bisa upload rutin kayak sebelumnya. Oke, langsung saja. Persiapan jiwa MC berkedok NPC dalam diri kalian. Dan inilah dia, Eiyou Kesitsu episode keempat sampai dengan ke-6. Scene ini dibuka dengan menampilkan adu mekanik, solo versus squad antaraku melawan pasukan gabungan murid peringkat atas dan juga peringkat bawah. Ngeliat teman-temannya yang panik, sontak Arnes pun menyadarkan mereka dan meminta mereka semua untuk segera membentuk formasi spesialnya. Seketika itu kepercayaan mereka pun kembali dan terlihat mengepungku. Di saat itu juga, ku yang lihatnya pun tak ingin kalah dari para manusia dan langsung mengacaukan formasi mereka barusan. Meski serangan terus mereka lancarkan dan terus mengincar titik butaku, namun Gilgamesh dan Siren mengetahui bahwa itu semua gak ada gunanya di hadapanku, sang naga bocil legendaris. Di tengahku yang mengamuk, nampaklah Claire dan para healer yang sedang menyembuhkan para murid yang terluka akibat seranganku barusan. Bersama dengan itu, ku terlihat terus amuk-amukan yang membuat para murid menjadi kewalahan dibuatnya. Dirasa memiliki kesempatan, Sophie dan Arnes pun nampak bersiap buat menyerangnya. Ngeliat Sophie dan Arnes yang mampu melukaiku, semangat para pasukan seketika meledak. Namun Gilgamesh merasa meski strateginya sudah bagus, namun damage outputnya tidak seberapa besar. Blade pun merasa itu lebih dari cukup untuk rencana utama mereka. Gilgamesh dan Siren pun mengira para murid telah mencurangi arena duel. Namun Blade memberitahukan lubang itu gak dibuat sebelum adu mekanik dimulai, melainkan tepat di saat para murid sedang mengalihkan perhatianku. Dengan kata lain, adu mekanik yang terjadi sedari tadi hanya untuk mengulur waktu agar Leonard bisa menggali tanah menggunakan tombaknya. Meski ku telah jatuh ke dalam lubang jebakan, namun itu semua dirasa gak ada gunanya sama sekali. Blade pun paham dan menekankan bahwa pertarungan mereka baru aja dimulai. Arnes kemudian terlihat menggunakan kekuatan Asmodeus sekali lagi. Akan tetapi, Asmodeus yang merasa gak kuat lagi karena telah berulang kali digunakan tanpa henti. Arnes yang merasa bodoh amat tetap mengerahkan kekuatan api Asmodeus dan mengerahkannya padaku. Leo kemudian diminta buat menyerangku sekali lagi. Namun sayangnya serangan tombak pengebornya itu tak mampu menebus kulit baja seekor naga dan membuatnya terpental dari sana. Ku yang udah muak mulai menggunakan sayapnya untuk terbang. Serangan kombinasi Arnes dan Sophie terlihat mampu menjatuhkanku dalam seketika. Blade pun meminta Arnes buat mengultinya sekali lagi. Meski berat dan sulit, dan meski Asmodeus telah mencapai batasnya, namun Arnes tetap melakukannya sembari disemangati oleh kekuatan semua orang yang ingin berteman denganku. Setelah menerima serangan maha dahsyat barusan, hal itu jelas membuatku babak belur dan menangis mengira ia telah mengecewakan sang bapak. Namun Blade tidak membenarkannya karena aku yang telah keliru tentang satu hal. Karena telah kalah dari mereka semua, ku akhirnya mengakui bahwa mereka lebih dari pantas untuk menjadi temannya. Namun Blade harus mengkeplaknya di saat ku yang bersikap angkuh dikala menerima mereka semua.
Singkat cerita, setelah adu mekanik solo versus squad sebelumnya, Gilgamesh berniat mengupgrade arena duel dengan gabungan antara sihir dengan sains. Karena telah berteman dengan semua orang, kali ini Ku mau dipangku sama Jessica dan disuapi sama Claire. Di tengah kebahagiaan yang ada, Blade yang dari tadi penasaran akan sesuatu, Nappa menanyakan langsung pada Arnes. なんか変わったか？ Meski telah dikasih kode sama semua teman-temannya, namun Blade yang punya sifat MC yang gue benci, tetap belak-belakan dengan penampilan Arnes yang berubah 180 derajat. お前太ったんだよ。いや、 Karena hal itulah semua teman-temannya mengatai Blade yang baru aja melakukan hal paling berdosa pada seorang gadis. Gak pengen Arnes mencapakannya seperti yang diucapkan para bestie, Blade pun harus minta maaf padanya, sembari temani Sophie, Claire, dan juga Jessica. Meski ingin cepat melakukannya, namun Claire menghentikannya karena tahu Blade yang masih gak nyadar letak kesalahannya. Di malam harinya terlihat Blade dan para bestie yang mendatangi kamar Arnes. Namun karena gak ada jawaban, Jessica nampak memaksa masuk dengan membuka paksa pintu kamarnya. Karena gelap, mereka jadi gak bisa melihat apapun di sana. Kuyan seekor naga jelas memiliki penglihatan dalam kegelapan. Karena penasaran apa yang terjadi, mereka pun hendak menyalakan lampu di sana. Dan ternyata... Rupanya, tubuh Arnes makin dan semakin berisi, yang tadinya sangat aduhai, sekarang jadi wadidaw. Blade kemudian menanyakan apakah Arnes mencapakan dirinya. Namun tentu aja maksudnya bukanlah itu. Melainkan, diri cuma gak pengen Blade ngeliat dirinya dalam wujud seperti itu. よかった。じゃ、俺帰る。ちょっと待て！ Emang MC yang selayaknya dicorong dari kakak anime. Blade yang gak bisa baca situasi, malah kepengen ngacir dari sana. Namun Jessica dan Claire menghentikannya dan memintanya buat menyampaikan kata-kata baik untuk menyemangatinya. お菓子うまいか？よかったな。 Bener banget kok Blade. Bener, ente gak salah kok Blade. Itu kata-kata penyemangat. Penyemangat. Penyemangat biar Arnes tambah semangat buat makan. Good kok, bagus. Setelah dicontohkan Leo, namun karena kegobloyannya, Leo malah diempaskan dari sana. Blade yang hendak menurunkan gaya bicara Leo, nampak berbicara dengan normal, tanpa hinaan sedikit pun. Blade yang berkata dirinya dan para bestie yang akan membantunya, mampu membuat Arnes berhenti makan, dan nangis haru ngeliat ketulusan teman-temannya. いや、食うなよ。 Singkat cerita, pelatihan Arnes buat ngurusin badan pun dimulai. Jogging, squat jump, sit up, membatasi makanan, sampai dengan membakar lemak di sauna. Namun sayangnya... Setelah memikirkan cara yang lebih efektif, Arnes hendak mencoba sesuatu di keesokan harinya. Dan jika berhasil, dengan cara yang ia pikirkan, dirinya ingin Blade memujinya. Bersama dengan itu, para bestie nampak menghampiri dan sangat terkejut serta bertanya-tanya dengan apa yang mau dilakukan sama Arnes. Sungguh wedan sekali. Arnes tampak berhasil bertransformasi dalam wujud yang mampu membuat Asmodeus mengakuinya. Karena wujud itu cuma bisa dilakukan sama generasi pertama. Setelah ditanya sama aku, Asmodeus memberitahukan Arnes yang telah berhasil mendapatkan kekuatan transformasi kekuatannya dan mendapatkan tubuh abadi yang sangat kekal dari serangan fisik. Setelah bertanya siapakah lawan mereka kali ini, dan ternyata... Sungguh gak ada harga dirinya sama sekali iblis rank tinggi macam Asmodeus ini. Kekuatan maha dahsyatnya itu malah mau dijadikan sarana buat diet dengan cara membakar seluruh lemak yang ada di dalam tubuh Arnes. Asmodeus yang jadi goblok karena ucapan Arnes nampak benarkan ucapannya tadi. Karena dengan mengerahkan kekuatannya, energi yang digunakan juga sangatlah banyak. 1 juta kalori yang terbakar jelas membuat Arnes bersemangat dalam seketika. Dan dari scene ini kita dapat satu pelajaran, segala sesuatu yang instan tidak akan menghasilkan sesuatu yang memuaskan. Karena tepat setelah berniat mengambil jalur instan itu, Arnes menjadi lemas karena kelaparan. Dan entah gimana hal itu membuatnya berubah jadi Jinchuriki layaknya Naruto. Dan kemudian ini yang terjadi.
Di saat Claire mengira Ernest masih mengingatnya, akan tetapi karena sisi manusia telah hilang, Ernest malah melihat Claire sebagai cemilan yang sangat lezat baginya. Hingga pada akhirnya... Setelah kejadian barusan, tubuh Ernest kembali ke wujud aduhainya lagi. Dan hal itu jelas membuat mereka semua bahagia dalam seketika. Namun sayangnya kebahagiaan itu harus lenyap di keesokan harinya. Scene berlanjut memperlihatkan Blade yang lagi diperiksa sama perawat Half Life Onesan, yang mana dari keterangannya, maksimum kekuatan yang bisa Blade keluarkan cuma 30% dari kekuatan aslinya. Blade yang mengira dia bisa menggunakannya dengan bebas, namun si perawat melarangnya, karena jika Blade mengerahkan 30% ini langsung, maka Blade akan langsung modar di saat itu juga. Selepas dari UKS, nampaklah Blade yang dihampiri sama Claire buat kenalin temannya yang bernama Maria. Blade pun mengingatnya sebagai salah satu personel tim sihir saat ngelawanku sebelumnya. Namun yang diingat sama Blade hanyalah kegobloannya saja. Mulai dari sering terjatuh pas latihan, ngeluarin fireball kocak, dan parahnya, Blade menyebutnya sebagai anak bawang. Claire kemudian memberitahukan maksud dari Maria yang pengen bertemu dengannya. Dan ternyata... Karena ucapannya tadi, Maria pun harus meluruskannya, yang mana dia memberitahukan bahwa dirinya bukanlah manusia. Maria juga menuturkan bahwa di dalam tubuhnya itu bersemayam iblis yang sangat mengerikan, namun di saat ia hendak menceritakan masa lalunya, seketika itu pula ini yang terjadi. Singkat cerita, penyebab dari ketidakkuatan Maria menahan iblis itu ialah karena tanpa disengaja segelnya melemah dikala menghadapiku sebelumnya. Dan jika terus seperti itu, maka segelnya akan hancur dan iblis itu akan amuk-amukan saat terbebas nanti. Dan itulah kenapa Maria hendak meminta tolong pada Blade supaya bisa melakukan sesuatu pada iblis ada di dalam tubuhnya. Tanpa pikir panjang, Blade dan para bestie dengan senang hati akan membantunya. Setelah itu, nampaklah arena duel yang kali ini diselimuti oleh barrier yang diperkuat dengan kekuatan Jessica dan juga Claire. Maria yang awalnya ragu melakukan semua itu menjadi yakin karena ketulusan hati semua teman-temannya itu. Satu segel yang baru aja dilepas telah melepaskan 2 kali kekuatannya. 2 segel berarti 4 kali. 1 segel kaki 8 kali, segel kedua di kaki 16 kali, dan terakhir, segel terkuat berupa kalung yang telah melemahkan 1/10 kekuatan si iblis. Dengan kata lain 160 kali lipat, kekuatannya akan terlepas di saat itu juga. Ernest yang hendak menghentikannya, namun semua itu sudah terlambat. Meskipun ingin menahannya, namun Blade memintanya buat melepaskannya saja, karena mereka semua akan melakukan sesuatu jika terjadi apa-apa. Di saat Blade yang memintanya buat percaya pada para bestie, Maria pun pasrah, kesadarannya akan dilahap oleh sang iblis. Sontak Sophie pun terkejut karena mengira sang Raja Iblis telah terlahir kembali. Namun Blade tidak membenarkannya. Namun meski begitu, lambang yang ada di dahinya itu merupakan simbol Raja Iblis. Tanpa pikir panjang, Ernest pun langsung bersiap untuk menyerangnya. Serangan kedua dilancarkan sama Leonard. Namun apa daya, Ernest yang punya power dahsyat saja dapat dihempaskan dengan sangat EZ-nya. Leon dapat dihempaskan cuma dengan sentakan angin dari sentilan kecil si Raja Iblis. Serangan ketiga yang dapat dilakukan sama combo Sophie dan juga aku. Sungguh edan sekali. Combo serangan Sophie dan ku barusan dapat dengan mudahnya dipatahkan sama si Raja Iblis. Yang bahkan semburan api ku barusan nampak dipadatkan menjadi bola kecil dan dikembalikan padanya. Dan finalnya, cuma tinggal Blade seorang lah yang masih berdiri. Mendengar ucapan si Raja Iblis yang berniat meluluhlantahkan kerajaan, sontak Blade pun langsung menyerangnya begitu aja.
Si Raja Iblis pun mempertanyakan alasan Blade yang gak ngelepas sarung pedangnya. Dirinya menduga Blade ingin menangkapnya hidup-hidup. Meskipun menarik, namun si Raja Iblis menekankan jika Blade gak serius sama sekali, maka dirinya akan langsung memudarkannya. Singkat cerita, setelah terus bertukar serangan, namun karena kekuatan dahsyat si Raja Iblis yang gak ada otak sama sekali, jelas membuat pedang yang digunakan Blade hancur lebur dalam seketika. Ngelihat hal itu, Arnes pun meminta Blade untuk menggunakan Asmodeus agar menaikkan persentase kemenangan mereka. Meskipun enggan, tapi karena itu permintaan dari tuannya, Asmodeus tak memiliki pilihan lain selain berkontak sementara dengan Blade. Dengan bantuannya, Blade berniat mengalahkan Raja Iblis dengan satu kali serangan. Dirinya kemudian terlihat mengumpulkan seluruh kekuatannya, namun Asmodeus yang merasakannya, merasa gak yakin bisa menahan seluruh kekuatan Blade yang dirasa terlalu kuat baginya. Hingga pada akhirnya... Sungguh pemandangan yang sangat indah. Maksud gua, sungguh adu mekanik yang sangat sengit. Semua cewek tepar dengan berbagai macam posisi. Baru aja Blade merasa tenang karena telah mengalahkan sang Raja Iblis. Namun sesaat kemudian... Sebangunnya Blade, dirinya nampak langsung dipeluk sama perawat Half-Life Onesan, yang mana kekhawatiran itu terjadi karena Blade yang tadi nyaris aja kehilangan nyawanya. Ngelihat betapa khawatirnya si perawat, Blade pun membalas pelukannya itu sembari bertanya kondisi semua temannya. Mendengar semuanya selamat dan sedang diobati, Blade pun jadi tenang dalam seketika. Ohayo. Ohayo? Sang Raja Iblis yang udah tahu identitas Blade yang aslinya, hampir aja keceplosan menyebutnya sebagai pahlawan. Singkat waktu, meski sang Raja Iblis sekarang telah jinak, namun karena gak punya nama, dirinya pun melenggang pergi, sembari menerima panggilannya dari semua orang di sana. Mao-chan, ohayo? Ohayo? Setelah itu, nampaklah Blade dan para besti yang meminta klarifikasi Raja Gilgamesh, di mana ternyata Gilgamesh telah mengetahui semua hal tentang Maria, yang mana ternyata emaknya Maria adalah manusia dan sang bapak adalah sang Raja Iblis yang dulu dikalahkan sama Blade. Setelahnya, meski merasa khawatir jika sewaktu-waktu Mao akan mengamuk lagi, Arnes meyakinkan mereka jika itu sampai terjadi lagi, maka Raja Gilgamesh lah yang akan bertanggung jawab. Meski Mao mengaku terpaksa menuruti semua hal yang disuruh, namun Jessica menyadari bahwa Mao memang menyukai seragam akademi mereka. Mao pun membenarkan ucapan Jessica barusan. Hira wa yoi mono da na. Karena bel sekolah udah bunyi, Arnes meminta Mao untuk menggiring para anak domba itu kembali ke kelas mereka masing-masing. Di saat Mao yang memuji dirinya sendiri sebagai yang terkuat dan murah hati, Ku yang membantahnya langsung diajak buat baywan dengannya. Saisen ga kibou ka? Seperginya Mao, mereka baru menyadari satu hal, yang mana jika Mao dan Maria itu beda orang, mereka pun khawatir pada Maria yang tak kunjung muncul menggantikan Mao. Di malam harinya, nampaklah Blade yang diculik sama Mao buat berkencan dengannya. Di saat Blade yang dibawa terbang, Mao yang ditanyai umurnya berapa, seketika itu Blade pun terkejut karena kesadaran Raja Iblis itu baru muncul 5 tahun yang lalu. Meskipun masih bocil, namun diri tak ingin dianggap seperti itu. Blade yang gak peka jelas membuat Mao kecewa karena telah terobsesi padanya. Dan ternyata alasan kenapa dirinya tidak kabur dari sana ialah karena ia merasa tertarik dengan Blade. がなぜお前に固執するのか自分でもわからん。 Setelah duduk bersebelahan, Mao nampak menggenggam tangan Blade sembari menyatakan isi hatinya. 我の伴侶にならなか。 Blade yang benar-benar gak peka sama sekali, malah lebih memilih adu mekanik ketimbang pacaran. Usai mengatai kegobloyannya itu, Mao juga menuturkan bahwa dirinya gak bisa melepaskan segel terakhirnya meskipun dirinya ingin. Karena di dalam tubuhnya itu terdapat kesadaran Maria yang menolaknya buat melepaskan segel tersebut. Blade yang menanyakan keadaan Maria, diberitahukan bahwa Maria baik-baik aja dan cuma lagi bersembunyi di ruang hati terdalamnya. マリアの心にはどす黒い闇が渦巻いているからな。 Ucapan Mao barusan dilandaskan dari perasaan Maria yang terus dibenci sama umat manusia dan cuma bisa bersembunyi serta bertahan hidup berdua bersama sang ibu. Meskipun sang ibu percaya dengan husbunya, namun Maria gak bisa mempercayai bapaknya lagi. Terutama setelah sang emak tiada
Hati Maria hancur lebur dan menyalahkan sang bapak atas kemalangannya selama ini. Dan dari rasa kehancurannya itu, muncullah kesadaran Mao dalam diri Maria, maupun khawatir jika Maria takkan ingin kembali ke permukaan. Beberapa hari kemudian, Eliza memberitahukan bahwa kalung yang dipakai Mao dan Maria bukanlah sebuah segel, melainkan sebuah alat perekam. Eliza juga mengutarakan pendapatnya yang mana kemungkinan kalung itu berisikan pesan dari seseorang. Dan isi pesannya kemungkinan tutorial menghapus entitas Raja Iblis Mao. ああ、構わん。 Singkat cerita setelah perekam itu diputar, Mao memberitahukan setelah mereka mendengarkan pesan tersebut, dirinya yakin ia atau Maria akan menghilang sesuai dengan takdir yang ada. Muncul proyektor Raja Iblis nampak sedang menjelaskan situasinya pada seseorang yang bernama Emilia. Yang mana Emilia adalah nama dari emaknya Maria. Di mana ternyata si Raja Iblis bukannya meninggalkan mereka berdua, melainkan tidak ingin Maria dan Emilia hidup dalam pertumpahan jus tomat. Si Raja Iblis juga telah mengetahui bahwa di dalam tubuh Maria terdapat kesadaran yang lainnya. Hal itu terjadi karena si Raja Iblis tak menyangka akan memiliki anak dari seorang manusia. Jika terlahir sebagai anak laki-laki, maka dia akan memberikan nama Ortus. Dan jika perempuan, maka akan diberi nama Maria. Bersama dengan sang Raja Iblis yang memberitahukan dirinya telah tiada, kesadaran Maria nampak terus mendengarkan, sembari dihampiri oleh Mao yang juga khawatir padanya. Dan pada akhirnya, karena mendengar perasaan sang Raja Iblis yang sebenarnya, Mao merasa sebentar lagi eksistensi terkuat darinya atau Maria yang akan keluar dan menjadi kesadaran seutuhnya. Dirinya pun meminta ke para besti buat memanggil nama Maria bersama-sama. Mengira eksistensi Mao telah hilang, namun beberapa hari kemudian nampaklah simulasi adu mekanik yang dilakukan oleh Blade dan juga Maria, yang mana ternyata ya, eksistensi Mao masih ada, dan diduga karena Maria memang berharap bisa hidup bersama Mao di dalam tubuhnya. Bersama dengan itu, Ares tampak menyoraki Mao untuk segera menggaplok Blade sekencang mungkin. Scene berlanjut menampilkan Blade, Sophia, Arnes, dan juga aku yang hendak kembali usai nongki dari toko puding. Tak lama setelahnya, mereka yang melihat gerobak yang nyangkut karena muatan yang terlalu tinggi, berniatan buat membantunya dan mendapati sesosok gadis centaur yang sangat wangi-wangi di sana. Yang mana ternyata Blade mengenali gadis itu yang bernama Diona. Gak pengen Arnes dan orang-orang sekitar tahu rahasianya, Blade dengan sikap menutup mulut Diona. Goblonya di sini Diona kayaknya adalah tipe orang yang sering keceplosan dan sulit menjaga rahasia. Karena ia terus-menerus hampir keceplosan memanggil Blade dengan sebutan hero. Kemudian berniat untuk membantu membawakan semua muatan itu. Setelah berterima kasih padanya, Diona pun bertanya apakah mereka semua adalah rekan-rekannya Blade. ブレイド殿のお仲間ですか？友達だ。そうですか。 Usai menanyakan mau dibawa kemana muatan itu, Blade pun harus dibuat kesal karena ternyata 待っていたぞ。おっさんの荷物かよ。 setelahnya, tanpa berkonsultasi dulu dengan Blade, dengan seenak jidatnya, Raja Gilgamesh memberikan tugas pada Diona untuk menjadi pengajar di Akademi Rosewood. Hal itu jelas membuat Blade jadi khawatir soal rahasianya. Scene berpindah memperlihatkan para murid yang lagi berkumpul di area pelatihan. Mereka pun bertanya-tanya siapa dan apa yang mau dilakukan sama si cewek centaur dengan besi dewa di hadapannya itu. Mereka semua pun terbelanga dengan aksi Diona yang mampu menembus besi dewa yang terkenal akan kekerasannya. Hebatnya di sini Diona gak cuma menembusnya, melainkan juga melelehkannya. Semua orang cali Blade, Sophie, dan Ku terlihat masih sangat shock karena belum bisa mencerna apa yang baru aja mereka lihat. Parahnya lagi, bukannya mengenalkan diri sebagai seorang guru, Diona malah mengenalkan diri seolah mau bergelut dengan mereka. Mendengar nama Diona, Arnes pun baru teringat dan tersentak karena Diona merupakan jenderal perang yang telah memimpin pasukan terkuat kerajaan mereka. Karena posisinya itu, Arnes pun menanyakan gimana cara Diona bisa mengenal Blade. Blade yang pura-pura goblok pun jelas membuat para besti
jadi tambah penasaran tentang hal tersebut. Demi bisa mengorek informasi soal hubungannya dengan Blade, nampaknya Jessica dan Claire yang jadi penjilat dengan cara membersihkan dan memijat tubuh Diona di saat mandi. Diona yang mengaku baru mengenal Blade tadi, jelas saja membuat Arnes curiga karena Diona sebelumnya mengaku sebagai teman lamanya. Di tengah mereka yang masih terus menjilat, Blade yang udah gak tahan lagi karena takut rahasianya akan terbongkar. Seketika itu pula ini yang ia lakukan. Semua orang kecuali Arnes tampak biasa aja dikala Blade menerobos masuk ke sana. Jessica pun menenangkan Arnes karena ia menganggap sifat Blade ia masih kayak bocil umur 5 tahun. Tepat setelah mendengar anggapan Jessica barusan, Diona jadi teringat pertemuan pertamanya dengan Blade. Blade yang hendak menghentikannya, nampak ditahan sama Mao. Dan pada akhirnya, Blade pun pasrah mendengarkan cerita tersebut. Yang mana Diona mengaku, Blade semasa itu udah kayak binatang buas. Gak bisa bicara, mengira dirinya adalah kuda biasa, dan bahkan menggigit bagian tertentunya. Singkat cerita, di saat Diona masuk ke ceritanya Hiro, Sophie pun menenangkan Blade yang mana dia yakin gak bakal ada yang nyadar bahwa sosok Hiro yang diceritakan sama Diona adalah dirinya. Dari ceritanya meski terus bertarung di sisi sang Hiro, namun di saat pertempuran terakhir dengan sang Raja Iblis, diri tidak diajak buat join dengannya. Sophie pun meminta Blade buat gak perlu khawatir, karena mereka semua meyakini sosok Hiro yang menyelamatkan dunia adalah orang yang lebih tua dari mereka. Mendengar jelas membuat Blade jadi tenang dalam seketika. Sophie yang membisikkan itu hanya akan jadi rahasia mereka berdua. Namun sayangnya... Singkat waktu, di tengah Blade dan Arnes yang hendak kembali ke asrama mereka berdua nampak dikejutkan oleh kemunculan burung Simurgh yang dikenal sebagai salah satu dari 4 burung roh benua. Arnes pun penasaran kenapa bisa burung legendaris itu muncul di kerajaan mereka. Blade menenangkannya karena selama mereka gak menyerangnya, maka burung itu tak akan menyerang mereka juga. Seketika kepanikan pun pecah karena Simurgh merah yang baru aja menyerang sebuah gerobak. Di saat Arnes yang berniat menghentikannya, dirinya harus dibuat ketakutan dikala burung itu yang menatapnya dengan sangat tajam. Kemunculan sepasang burung legendaris serta penyerangan yang baru aja terjadi, Blade meyakini bahwa orang itu pasti mengetahui sesuatu. Karena ucapan Blade tadi, Arnes tampak langsung menerobos masuk ke dalam ruang kepala sekolah dan menanyakan apa yang terjadi sebenarnya. Karena terus didesak seperti itu, mau gak mau Gilgamesh harus menunjukkannya. Singkat cerita, intinya si Raja Gilgamesh ini cuma pengen membantu kedua burung itu. Karena telur dari seekor burung Simurgh cuma bisa menetas jika telah memenuhi 2 syarat. Yang pertama ialah menaruhnya di ketinggian yang setara dengan pohon keramat berusia 10.000 tahun. Dan yang kedua, disinari dengan matahari terbenam. Gilgamesh merasa kedua burung itu baru pertama kali membuat sarang. Dan karena takut jika telur itu akan sulit menetas, maka dari itu dirinya ingin membantu mereka untuk menetaskan telur tersebut. Tanpa berlama-lama lagi, Raja Gilgamesh memberikan tugas pelatihan untuk para murid Akademi Rosewood, di mana mereka semua harus bekerja sama dalam menetaskan telur tersebut. Keesokan harinya, nampaklah Arnes yang meminta perhatian pada semua murid karena Blade yang hendak membriefing mereka semua. Yang mana ternyata tugas mereka ialah menjauhkan kedua burung Simurgh dari telur mereka. Karena telur itu akan dinaikkan ke menara tertingginya akademi mereka. Di saat Blade yang meminta mereka semua untuk percaya diri dalam menghadapi tugas penetasan telur tersebut, Claire dan Maria menanyakan apa yang harus mereka lakukan jika kurang percaya diri seperti itu. Singkat cerita, meski sangat sulit, namun mereka semua mampu menahan pergerakan para burung meski cuma beberapa saat doang. Mulai dari serangan goblok si Leonard, serangan combo Jessica dan Clay, yang malah menahan serangan si burung menggunakan pedang dan menyerangnya menggunakan kipas kondangan. Sampai dengan menahan si Simurgh biru menggunakan tali yang terbuat dari besi dewa yang membuat beberapa rumah di sana digondol sama si burung.
Gak cukup sampai sana, bahkan Ku yang seekor naga harus mengakui ketahanan yang dimiliki oleh para burung. Karena meski telah diserang sekalipun, si Murk itu nampak baik-baik aja. Blade kemudian meminta Maria buat berganti mode ke Mao. Akan tetapi meski dengan bantuan Mao sekalipun, si Murk merah itu nampak baik-baik aja meski baru aja terkena serangan telak dari sosok Raja Iblis. Satan Reading! Mao pun mewajarkan karena burung itu adalah burung legendaris. Serangan berikutnya nampak dilancarkan sama Arnes. Atsunota Flaming! Baru aja mengeluarkan satu serangan, Arnes sudah tumbang karena kekurangan lemak. Beruntungnya di sini, ia tumbang tepat di dapur pembuatan puding. Di sore harinya, mengira tugas mereka telah selesai, namun apa sekatrol pengangkut yang macet membuat si telur berhenti sebelum mencapai puncaknya. Si Murk biru yang menyadari telurnya ada di sana, langsung meluncur ke arahnya. Bersama dengan para bestia yang memintanya buat menyerahkan tugas itu pada mereka, Blade jadi teringat semua rekan seperjuangannya dulu. Ngeliat Blade yang sangat pucat, Arnes meyakinkannya untuk mempercayai mereka semua. Setelah yakin, Blade pun langsung berlari ke arah telur itu. Di saat mengalami kesulitan berlari di tembok menara, Diona datang untuk membantunya. Di tengah mereka masih OTW, Blade memberitahukan dirinya yang baru aja mendengar kata-kata nostalgia. Diona pun menuturkan bahwa kali ini, sang hero gak berjuang seorang diri. Sesampai di telur si Murk, ngeliat Blade yang kesulitan mengangkatnya, dengan sikap Diona langsung membantunya dengan cara mendorong Blade beserta telur itu sampai ke puncak menara. Setiba di sana, Raja Gilgamesh muncul dan menyelamatinya yang telah sampai di puncak menara. Mengira semua telah selesai, namun mereka semua nampak terkejut karena si Murk merah yang masih belum menyerah. Dari sini kita bakal mengira Raja Gilgamesh akan unjuk gigi. Namun di saat yang bersamaan, Siren yang membocorkan rahasia Gilgamesh pada Blade jelas membuat Blade terkejut karena Gilgamesh yang dulu pernah diselamatkan sama burung si Murk. Dan apa yang ia lakukan saat ini semata-mata cuma untuk membalas budi. Meski udah kelihatan keren, namun sayangnya ini yang terjadi. Di tengah mereka yang terpojok, Sophie datang membantu dengan cara menghentikan waktu selama 5 detik. Blade pun merasa itu lebih dari cukup buat mengeluarkan ultinya. Seketika itu pula Blade pun langsung loyo karena teknik Dragon Eater miliknya sendiri. Dan dirinya makin dibuat loyo karena Sophie yang jatuh menimpanya. Setelahnya, nampaknya telur itu yang menetas dan muncullah 2 ekor burung simur kembar yang langsung mengira Blade adalah orang tuanya. Arnes pun nampak mengomel karena Blade yang lagi-lagi punya anak. Berbeda dengannya, Ku malah senang dan meminta kedua burung itu buat memanggilnya dengan sebutan One-chan. Beberapa hari setelah tugas penetasan itu, terlihat Blade dan Arnes yang sedang menaiki kedua anak burung si Murk. Kebahagiaan terbang bebas bahagia mereka tentunya gak jauh dari pengawasan orang tua. Dan berakhirlah alur cerita anime kelas pahlawan episode keempat sampai dengan ke-6. Buat yang nanya mana episode ke-7-nya, kalem, episode ke-7 bakalan gua gabung sama episode ke-8 dan juga 9 pas udah rilis nanti. Untuk sementara waktu, karena jadwal gua masih ngaco dan masih harus menstabilkan ulang jadwal yang ada, jadi gue cuma bisa memberikan apa yang bisa gue berikan. Bukannya males atau cuma nyari AdSense doang ya guys. Tapi seriusan lu coba mikir, gue cuma nyari AdSense, coba ente kuliah sambil kerja sambil nge-YouTube dan lain-lain. Pembagian waktunya gue mau tahu deh kalian kayak gimana. Ingat ya, khususnya yang suka bondang banding atau para bocil-bocil yang suka gak sopan di kolom komentar, yang jujur aja gue yakin, yang remehin pembagian waktu yang ada, pasti bocil-bocil SMP yang udah nganggap PR 3 biji sebagai beban hidup yang sangat berat baginya. Atau pas diminta emaknya buat beli minyak di warung, udah nganggap broken home di SW. Yah, kenapa gua agak kesel gini? Galan karena banyak komentar yang gak sopan dan cenderung ngatain pembagian waktu gua yang sudah sangat padat banget. Gua malah lebih seneng sama komentar yang ngira gua pulang dari isekai
atau komentar sejenisnya. Yah, gitu aja sih guys. Makasih udah mau dengerin keluh kesah gue selama ini. So thanks for watching dan sampai jumpa di episode-episode berikutnya yang lainnya. Bye-bye.